lagi dijemput. Lah di mana? Ditanya balik, lu di mana posisinya sekarang? Gua baru keluar hutan. Hutan mana? Gapura gini-gini. Ini warnanya emas. Gua mikir, gua nggak nanya cewek gua, bener kali ya ini jalan. Bener nggak jalannya? Bener. Aspal lagi. Aspalnya tak apa, aspal kikis. Jangan begitulah ya. Jangan begitu. Tiba-tiba ditanjakan, teman gua hilang banget. Lah, pengen nangis dia sampai berkaca-kaca jadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Egi di podcast Misteri Keluarga Si Gompal. Untuk podcast misteri kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang dimana narasumber tersebut merupakan single rider atau bikers lah ya, biker yang suka touring-touring, dimana dia melakukan perjalanan jauh sendirian gitu. Jadi beliau akan menceritakan tentang kejadian-kejadian mistis atau kejadian horor yang pernah dialami selama perjalanan tersebut. Langsung saja kita panggil, silahkan Bang. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, silakan perkenalan dulu Bang. Oke, pertama perkenalin. Saya Lee Kurniawan. Aslinya dari Ciamis ya. Tinggal sekarang di Mangga 2. Datang ke sini hujan-hujanan nih. Alhamdulillah hujan di Jakarta sekarang. Untuk panggilan bisa panggilan akrab saya itu Mang Jampong ya. MJ. MJ. Oke, jadi hari ini kita syuting di area indoor ya. Mohon maaf karena di area luar itu cuacanya lagi alhamdulillahnya hujan untuk daerah Tangerang dan sekitarnya. Jadi Alhamdulillah. Udah lama juga nggak hujan. oke, untuk akar pembicaraannya itu kita akan membahas tentang kejadian yang pernah dialami ya. Iya. Itu tepatnya sih bulan Juli ya. Bulan Juli ngetrek dari Jakarta ke Cianjur Selatan Sendiri, berdua, tapi satu motor. satu motor. Untuk ceritanya mungkin lebih ke pengalaman Iya. pribadi tentang perjalanan jauh. Perjalanan jauh antar kota lah ya. Antar disebutnya kota. ya. Antar kota sendiri, maksudnya satu motor, Satu motor. walaupun berdua kan istilahnya begitu. Jadi tahan dulu untuk ceritanya, kita dengarkan intro terlebih dahulu. Cukup. Saya bang, ngapain bang? Suara gua kan lu belum balikin. Oh iya ya lupa. Lah, jangan dililin. Gua lagi bikin intro loh. Lah lu nggak ngomong. Jadi Iya. makasih ya. Ya udah, iya. Oke, langsung aja Bang untuk ceritanya gimana? Itu kejadiannya tuh 9 Juni ya. 9 Juni kita berangkat malam minggu kalau nggak salah itu. Emang bukan nggak salah sih. Malam minggu kita berangkat dari Jakarta. Terus emang cuaca waktu itu juga lumayan ekstrim, hujan. Di pertamanya si pengantin ini kan saya mau datang ke undangan. Nah niatnya mau datang ke undangan. Dia ngontek kalau bisa nyampe TKP itu jangan kemalaman. Lu karena apa? Lu pertama kali kesini. Berarti datang ke kondangan, tapi antar kota lah ya, Antar jauh kota. lah ya. Oke. Karena emang udah temen dekat juga, nggak enak kalau nggak datang. Ya udahlah, gimana? Nanya cewek dulu kan. Ya udah, ayo, nggak enak juga. Ya udah. Oke. Sono kita berangkat ngetrek. Ternyata emang mungkin ini juga ya pertanda alam. Pertama, maghrib hujan deras. Tiba-tiba Hujan deras yang kita mau ngetrek jam 4. Ternyata di maghrib itu udah hujan deras karena lokasi cewek saya itu kan di Bogor. Saya naik kereta dulu nih. Naik kereta dari Jakarta, nyampainya itu dari Jakarta itu kan jam 3. Jam 3. Sampai sono jam 5, istirahat dulu. Nah, udah di situ ternyata udah gerimis nih. Gimana nih? Jadi nggak? Yang dari Cianjur udah nelpon. Oke. Nelpon, gimana? Jadi nggak? Terus nunggu hujan dulu, nunggu reda, bukan nunggu hujan, nunggu reda. Nah, Ternyata makin deras tuh. habis maghrib mulai reda.
tinggal gerimis doang. Gimana? Tembusin nggak? Jalan nggak? Ayolah. Itu yang bilang jalan nggak tuh siapa? Cewek, tumben-tumbenan nih. Oh, dia semangat banget ya. Ya, Oke. biasanya gimana ya? Kalau cuaca jelek dikit pun agak manja lah, tahu sendiri cewek. Males lah ya. Males. Di depan juga ada ini yang jualan apa? Jualan jas hujan. Oke. Udah, kita beli tuh jas hujan. Paling berapa meter ke depan ada toko, warung. Belilah kita jas hujan di situ. Jas hujan tuh bukan yang full body ya, cuman yang segini doang. Jas hujan Itu, plastik lah. ya yang 10 ribuan. Nah, gitu udah gerimis kita tembusin sampai Bogor kota. Belum Bogor kota. Warung Jambu itu perempat lampu merah warung Jambu gitu. Kita mau ngetrek mana? Ngetrek ke kota apa ke Katulampa? Kata saya kan. Katulampa kalau tahu jalurnya dalamnya itu agak gelap juga, Karena ya minim penerangan minim lah ya. penerangan. Sama kan ada naik gunung juga, tembusnya langsung ke puncak. Nah, itu ternyata di Katulampa deres lagi. Deres yang apa ya? Jarak pandang tuh paling 1 meter 2 meter. Rapat hujannya ya. Deres lah Kabut. itu. Kabut juga karena di atas gunung juga mungkin. Itu posisinya udah di bener-bener nggak ada buat neduh, nggak ada buat apa-apa gitu. Nah, habis itu kita gimana nih? Neduh nggak? Ah, udah basah semua baju. Jadi tinggal apa ya? Kaos doang yang nggak basah. Tapi sebelumnya kan kita amanin barang-barang yang emang berharga, jangan dibawa di badan. Taruh di jok, kalau HP matiin dulu, taruh di jok. Oke, udah gitu tembusin sampai ke airnya. Kita ke Ciawi udah mulai reda lagi. Mulai reda, turun udah diterobos itu. diterobos, nggak berhenti sama sekali kita. Udah, mungkin ya kalau kita berpikir negatifnya itu buat ngalangin gitu, tapi kan enggak, emang yang salah mulai itu emang udah waktunya hujan. Oke. Ya. Nah, udah di puncak, turun puncak hujan lagi. Untung kita nggak ke bawah nafsu pas waktu di Ciawi itu udah reda. Kalau kita ke bawah nafsu di situ buka jas hujan pasti repot lagi lah gitu. Basahan lagi, pakai lagi ya. pakai lagi. Turun puncak di situ hujan lagi. Gimana? Dulu nggak, baju masih basah. Mending langsung aja bablas. Oke lah, bablas terus akhirnya pertengahan puncak kita makan dulu di situ. Makan istirahat. Kasihan juga daripada masuk angin kan. Oke. Nah, singkat cerita lanjut lagi. Nah, nelpon lah si teman, udah di mana? Ini posisi udah jam. Ini teman itu maksudnya yang nikahan. Yang nikahan. Jadi sebenarnya itu bukan akad sih. Oke. Resepsi aja. Oke. Di mana katanya? Udah di puncak nih. Posisi udah jam 9. 9 malam. Yang harusnya emang jam 9 itu udah mendekati ke sana. Oke. Maunya dia. Karena hujan kan. Ya udah. Nanti lokasinya apa, titikin aja di alun-alun Cibeber. Nanti ada saudara saya di sana nunggu. Oke. Sampai ini dong, tenang dong. Oh, ada temen nih gitu. Nah, nyangkanya si cewek gua tuh lokasinya itu di Cibeber. Jadi dia udah seneng gitu. Ah, udah di Cibeber, ya udah kita nge-trek lagi, jalan lagi. Nyampe lah di Tugu Gentur, puter ke kanan, sono. Tinggal berapa lama lagi? Sejam. Sebelum ke alun-alun Cibeber, gua masuk pom bensin. Gitu. Masuk pom bensin. Karena pengen ke toilet, istirahat lah ya. Iya. Nggak nyampe istirahat sih. Nggak nyampe istirahat. doang. Karena kita juga ngejar waktu. Oke. Karena pikiran gua tuh, kita itu nyampe sono tuh jangan lewat jam 12. Besok pagi kita harus acara lagi. Dan siang harus pulang lagi. Oke. Ngejar waktu kan. Nah, habis dari situ udah di Cibeber, pom bensin sebelum Cibeber tuh. Gue di situ nanya ke bapak-bapak, Pak, kalau ke Pagelaran masih lama nggak sih? Oh, itu masih jauh, 3 jam. Gue di situ nggak bilang sama cewek gue. Masih 3 jam. Masih 3 jam. Nah, udahlah. Posisi jam 9. Kalau itu jam 9 di puncak. Oh, itu udah sekitar jam berapa? Jam setengah 11, jam 11-an. Oh, buset. Berarti udah mendekati subuh lah ya. Iya. Misalkan firasat cewek gue tuh ini udah mau nyampe gitu. Oke. Sebelum jam 12. Dia nggak dikasih tahu dulu ya. Nah, ya udah nggak dikasih tahu.
wah ini bisa lewat jam 12 nyampe nih. Ah, Ya udah. Karena apa, di kampung itu jarak 3 jam itu bukan karena macet, oh iya, Pak. jarak emang bener-bener jauh. Nah, sampai udah kita singkat cerita ngisi bensin, jalan lagi tuh. Jalan, di saat itu jalan sepi banget. Sepi. Kita pantau map, jadi ganti-gantian. Jangan sampai ada HP yang mati. Oh Gitu. iya. Udah nyampe, singkat cerita nyampe tuh di alun-alun Cibeber. Gue telepon si teman gue nih. Gue udah nyampe di alun-alun Cibeber. Alhamdulillah masih rame itu alun-alun. Ya. Jadi udah rehat, beli makan dulu di situ. Ya udah, saya telepon dulu saudara saya. Posisinya udah jam 12 gitu. Nah, sampai di situ udahlah. Enggak, sorry, bukan setengah 12, jam 11 di situ. Sebelah. Jam 11 di situ. Jam 11 nyampe alun-alun Cibeber. Nah, pas di situ ternyata si saudaranya si pengantin ini, teman gue ini, nggak diizinin sama bapaknya karena udah kemalaman. Saudaranya pengantin. Nah, karena cewek dia, pertama cewek. Ah. Terus dia sendiri nggak boncengan. Oh iya iya iya. Dia juga mau ikut ngehadirin, tapi ya motornya itu apa, bawa motornya itu masih belajar katanya. Oke, Pak. Nah, jadi nggak diizinin, besok pagi aja dianterin. Ya udah, gimana? Dia nggak jadi. Terus ini gimana? Gua ke sono pakai map apa gimana? Lu titikin lagi map ke terminal apalah gitu gua, pasar apalah, lupa gue namanya tuh. Oh, Sukanagara. Nah, lu tunggu gua di situ. Ntar gua jemput dari sini dari rumah. Oke. Berarti itu langsung jalan tok. Ternyata mulai dari situ Kejadian. jalurnya, karena jujur baru pertama kali gua, meskipun ibaratnya suka jalan-jalan jauh lah kemana-mana, itu baru pertama kali gua ngetrek ke jalur selatan, Cianjur Selatan. Cianjur Selatan. Nah, yang bener-bener dalam itu. Ternyata gua mikir, ini temen gua kalau tengah malam pulang berani apa gitu. Dan gua juga ngelewatin di mana dia itu jatuh tengah malam, nggak ada orang sama sekali di situ. Ada tikungannya, di atasnya ada batu, dan itu kiri kanannya itu pohon bambu semua, nutup. Sepi. Iya, Jauh sepi. dari pemukiman. Jauh udah cerita di situ emang hawanya udah gimana ya, nggak ngerasa lah gitu. Gak Tapi, enak lah ya. alhamdulillah nggak kenapa-kenapa lah, nggak digangguin atau apa gitu. Gua tetap fokus aja ke jalan, niat gua baik kok gitu. Kita angkat lagi terus ngetrek, jangan berhenti di sini. Kalau capek nanti bilang aja ya. Tapi cewek gue juga nggak rewel, nggak capek ini ya, langsung terus. Singkat cerita kita nyampe lah di terminal Sukanagara di pasar. Sampai Buat telepon, gua udah di Sukanagara. Ya udah jam setengah 12 setengah 12 Nah, malam. malam. Nah, buat telepon, ya udah tunggu di situ sampai istirahat. Gua dari sini 40 menitan. Terus kata gua masih jauh kan, Iya. pelosok banget nih. Mikiran gua, ya udahlah Sherlock aja, dia nggak bales. Nah, si teman gua ini nggak bales. Gua chat istrinya, minta Sherlock dong, karena si nggak bales. Dia udah jalan, tungguin aja. Ini Enggak. pengantin apa? Istrinya. Ya, Pengantin karena istri. rumah mereka kan deket-deketan. Oke. Deket-deketan gitu. Nah, pas udah dikasih lah tuh, teman hati-hati. Titiknya itu nggak tepat, suka melencengnya jauh banget. Nggak akurat 100%. Nggak akurat. Nah, Oke. nggak tahu kenapa tuh nggak akurat. Ya udah gitu, gua langsung gas. Pikiran gua kayak gini, ini 40 menit kata dia kan. Nah, Di map pun bener 47 menit apa lebih lah gitu. 20 menit lah. Gua nyampe 20 menit, dia nyampe 20 menit, kita ketemu tengah-tengah. Minimalnya kayak gitu. oke. Biar gua juga lebih cepat ke sono, dia juga nggak terlalu jauh menjemput gua. Nah, Nah, udah singkat cerita gua ngetrek dan jalannya itu emang sepi dan hutan. tahulah jalan perkampungan Iya. gitu ya. Masuk keluar kampung. Nah, udah begitu tiba-tiba ada percabangan jalan. Cabang kiri kanan. Iya, yang satu naik, yang agak naik, yang satu turun gitu. Saya turun. Pertama gue langsung ngebablas aja kan, enak lagi ngebut, langsung masuk. Ternyata perkebunan teh. Sebelum ngikutin map. Ngikutin map.
Cuman nggak terlalu diperhatiin pas di situ. Kirain gue tuh emang jalan tuh jalan utama tuh ke atas aja. Oke. Udah gitu udah hampir berapa menit, 15 menit, cewek gue bilang, yang kayaknya ini salah jalan deh. Salah jalan. Ngeh dia. Dia lihat map. Lah kenapa? Coba lihat. Gua keluarin lagi mapnya, Nah, gua titikin lagi, diulangin lagi lah gitu. Diulangin. Lah iya, gua ya buat nyobanya itu gua jalan. Ini titiknya kemana nih? Jalan. Oh ternyata gua putar balik lah. Kayaknya pertigaan yang di bawah aja tadi. Oh ya udah, putar balik. Nah, di situ itu cepat banget waktu. Gua nge-track itu cepat. Gak nyampe 20 menit sampai situ. Udah, ternyata ketemulah di persimpangan itu lagi. Gue berhenti di situ. Kayaknya ini ya bawah. Iya, itu jalan-jalan. Kenapa? Jalan. Lah, kata siapa tuh? kata cewek gua, ayo jalan gitu. Dia langsung ngeburu-buru gitu. Ya, ngeburu-buru. Kayak tahu sesuatu gitu apa gimana? Kayak ngerasain sesuatu gitu. Oke. Kayak nggak nyaman buat dia gitu. Nah, Jalan. Lah kenapa? Udah jalan. Ternyata dia belum berani cerita di situ. belum berani cerita. Belum berani cerita. Jalan. Terus masuk perkampungan. Oh kayaknya ini bener. Masuk udah gua pede lah. Cepet nyampe nih. Ternyata gua dihadapin apa? Pertama makin dikit nih si rumah, makin dikit. Udah seret. Ada kayak apa? Kayak makin sempit. Kalau saya ingat gua tuh ya. Makin sempit nih kebayang. Gapura gede. Tengah hutan tiba-tiba ada. Gapura gede gini. Ini warnanya emas. Gua mikir, gua nggak nanya cewek gua, bener kali ya ini cewek. Bener nggak jalannya? Bener. Gua nanya map maksudnya. Bener. Ya udah. Plus hutan pinus. Tapi pas posisi lu ngelewatin Gapura itu cewek lu nggak? Enggak. Kata dia, nih setelah itu ya, setelah gua nyampe di situ diceritain. Oke. Nah, katanya itu nggak ngelihat Gapura itu. Oke, lu ngeliat lah ya. Masuk. Buset itu. Kedap nggak tahu sih. Tahu sih. Sepi. Jadi kayak pengang gitu, sepi. Hening gitu ya? Gitu. Kayak kalau buat nyindir tuh enak gitu. Oke. Terus cuman berasa jauh buat naik turun. Jalannya sih nggak terlalu ekstrim, maksudnya nggak terlalu jelek gitu. Ada aspal yang emang bolong. Terus ini kemana lagi? Udah mulai setengah perjalanan, mulai nggak enak nih perasaan. Wah, gua kemana nih? Soalnya nih lampu-lampu rumah tuh udah nggak ada nih, dalam banget nih hutan. Emang bener kesini nggak sih? Itu benar-benar sama sekali gak ada rumah. Itu bener-bener hutan pinus. Map Kiri benar. map bener. Oke. Masih diikutin tuh. Udahlah. Ternyata cewek gua di situ merem, nggak berani lihat. Oh, jadi selama perjalanan lu ke di hutan itu, ya lu tuh cuma merem doang. Cuma merem doang. Jadi kan kampret gue yang harus lihat semuanya. Oke. Nah, dan asal lu tahu lampu PCX itu di bawah gelap itu nggak enak. Karena dia lampunya di bawah, pas kita nikung lampunya tetap fokus ke depan. Pas nikung kita nggak kelihatan. Nah di situ, ya, udah belok, terus di ujung tikungan gue lihat kayak ada orang kayak di balik pohon. Alhamdulillah masih ada orang nih. Gue pikirnya nggak negatif. Udah di situ kan gue butuh di situ tuh butuh orang, butuh temen. Gitu udah. Soalnya posisi capek. Ini udah tengah malam. Gue butuh orang buat nanya ini kemana gitu loh. Udah singkat cerita gue terus jalan. Masuk itu jam 12 malam. Pas masuknya apa pas lagi di atas? Pas masuknya jam 12 malam. Masuk gerbang itu jam 12 malam. Terus setengah 1 gue lihat itu lampu kayak pemukiman. Udah masuk tuh, udah gue mau ngebut gimana, orang gue nggak tahu trek kan. Udah gue pelan terus. Alhamdulillah tiba-tiba pas tanjakan turunan dulu nih, curam belok kanan. Gue masih inget tuh ada jembatan. Itu perasaan gue beda banget tuh di jembatan itu. Udah
naik, pas naik ada pemukiman. Alhamdulillah, gue teriak. Bilang alhamdulillah gue teriak. Hukumnya karena udah mulai lihat Iya. ada kehidupan. Iya. Cewek gue sampai kaget. Ada apa? Ah, Enggak. Ini ada apa? Ada apa? Ada pemukiman. Udah. Terus mental gue udah kena jujur sih. Soalnya udah hampir setengah jam lah, hampir 45 menit gitu. Gitu. Nah, sorry gue agak ribet ya. Soalnya kalau inget itu gimana gitu rasanya. iya. Nah, udah keluar kita ke rumah kedua gitu. Gue diemin motor, berhenti situ. Gue telepon, Istirahat. nah, istirahat. Lu di mana? Gue telepon tuh si temen gue. Lu di mana? Ini lagi ngejemput. Lah di mana? Ditanya balik. Lu di mana posisinya sekarang? Gue baru keluar hutan. Hutan mana? Lah perasaan ke rumah gue tuh harusnya ini bang nggak ngelewatin hutan. Lu hutan mana? Ini hutan pinus. Daerah mana itu? Daerah mana? Lihat. Coba Sherlock. Nggak akurat. Sherlock nggak akurat. Error. Oke. Dia nggak bisa ngebaca map, nggak tahu kenapa. Si itu jadi kayak ngaco aja. Nah pas di apa? Itu daerah mana? Cari. Cewek gua lihat ada kecamatan Cimanggu. Cimanggu. Oke. Cimanggu. Di Cimanggu. Dia kaget. Berdua dia tuh sama temennya juga ngejemput kan. Nah, Lu ke sono ngapain? Lah gua diarahinnya mapnya ke sini kan. Ya udah balik lagi. Kagak mau. Lah kenapa? Pokoknya ini nembus kalau lurus kemana? Itu mah ke tempatnya saudara gua. Cuman ke rumah gua dari sono nggak bisa pakai motor. Nggak ada tembusannya. oke. Emang kayak ngerucut gini jalannya. Makin kecil. Bukan makin kecil. Jadi dari pertigaan itu ujungnya tuh sama di situ. Cuman kalau gua ambil yang ke hutan pinus ini, itu nggak ada akses ke rumah dia buat motor. Oke. Gitu. Menurut dia kayak gitu. Nah pas di situ udah. Ya udah pokoknya gua jemput. Gua minta gua dijemput. Gitu. Nah, udah trauma. Udah. Pokoknya mental gua udah kena. Ngedon, udah capek juga. Gitu. Oke, terus Jemput gua. Ya udah, dia jemput, ya udah tunggu. Gitu. Buat tenangin gua, air habis gitu. Nah, itu yang paling gimana ya? Buat nenangin diri tuh susah. Udah pakai rokok. Kayak mungkin dehidrasi juga badan, capek, lemas gitu. Capek ya? Iya. Mental juga kena kayaknya. Nah, datanglah tuh. Oh, sebelum datang ada satu Gojek. Berani banget sih. Gue sih berpikirannya itu orang bener. oke. Lewat. Set, gue berhentiin. Bang, dia ngebut. Malah ngebut. Gue panggil ngebut. Takut kali ya? Mungkin nggak tahu kenapa itu. Mungkin pikiran dia ini udah tengah malam, takutnya orang yang nggak bener gitu. Mungkin. Oh iya, mungkin bisa ya Nah, gitu. bisa. Karena itu kan posisi hutan juga. Nah dari situ dia jemput, nggak cerita. Dari situ jemputnya berapa lama ya? Jam 1 lebih lah. Jam 1 lebih nyampe dia. Nyampe udah. Gua gimana? Langsung aja gua. Gua pengen istirahat. Terbalik motor, set. Wah, udah deg-degan lagi tuh, masuk lagi tuh. Oh, jujur aja. Itu sosok mungkin ya. Nggak tahu emang gua udah capek. Mental udah kena. Itu nongol. Pas gua masuk tuh jadi kayak ngintip gitu. Yang kayak orang ngintip, kayak yang tadi gua bilang di ujung gitu, sekelebatan ada gitu. Kan pikirannya lampu motor PCX itu buat lampu tembak itu kalau kena daun ngelebat gitu. Nah, Gue mikirnya ke situ sih. Tapi ternyata ya mungkin yang kayak gitu. oke. Cuman yang kalau yang intip ya kayak gitu, ada yang ngeliatin itu banyak gitu. Nah pas waktu keluarlah kita ceritanya nge-track balik ke hutan itu. Jadi udah dijemput nih. Udah dijemput nge-track balik cuma 10 menit keluar dari hutan itu. Yang tadinya lu jalan masuk 30 menit sampai 45 menit kan, pas pulang cuma 10 menit dan gapura itu nggak ada. dan yang ada di pikiran lu selama lu lewat situ gapura gak ada apa? Gue berusaha tenang, gue
lihat pas keluar langsung perkampungan ya. Tas perkampungan yang terakhir gua masuk keluar gitu. Cepet ya gitu. Kalau pulang gitu gua ngomong ke cewek gua, iya tadi masuk udah lama banget ya. Perasaan di situ tuh bisa dilihat dari jam 12 sampai setengah 1 itu. Gitu loh. Dan udah nggak cerita, kita kirain gua itu godaan itu cukup di situ doang ya kan. Mungkin itu sambutan lah buat keluarga baru gitu loh. Mungkin ada gua juga yang nggak ibaratnya sampurasun atau kelonyuan lah kalau orang Jawa bilang, nggak permisi ya. Main masuk wilayah orang, mungkin itu sambutan dari mereka. Ya udah gua berpikir positif, lanjut lagi, ternyata jalurnya lebih ekstrim. Lebih ekstrim, jalan kecil, habis hujan juga ternyata di sana. Dan Pagelaran itu kalau tahu itu wilayah yang paling rawan longsor karena di tebing-tebing dia, pegunungan lah ya. Pegunungan. Nah gua turun situ duluan gitu. Kenapa emang ini jalannya curam kan? Ya udah duluan, apa mau ganti ini, mau bawa motor lah. Gua di Ciamis kayak gini juga, tahu sendirilah gitu kan. Ciamis ke rumah gua kayak gimana tahu. Nah udah gua bawa sendiri, itu diikutin dari belakang, terus jalannya naik turun, jalan berbatuan lah, nggak ada aspal lagi. Aspalnya aspal kikis, jangan begitulah ya. Jangan begitu. Tiba-tiba di tanjakan teman gua hilang, yang di belakang tuh yang jemput tadi. Udah lagi nanjak lah, pada kemana? Masa ia belok ke rumahnya nggak bilang gitu loh. Masa iya kalau udah nyampe nggak bilang kan. Udah gua ngetrek pelan balik kata cewek gua, putar balik, jemput lagi. Ternyata mereka lagi dorong motor, motornya mati. Lah kenapa? Kayaknya bensinnya habis dah, diselah di apa nggak bisa. Ya udah sedot bensin gua, cari tempat dulu yang aman, yang ada penerangan. Cari lampu jalan, berhentiin gitu. Ya udah nih sedot, ada selang nggak? Selang sih ada, untungnya selang pembuangan gitu kan. Nah pas mau diselah, pas di center, bensin masih banyak. Bensin ada. Masih ada. Nah, lah ini kenapa bensin masih penuh? Udah, gua ada rokok. Oh ternyata gua tege. Oh udah. Nih ada, kalian ngerokok dah. Ngerokok kalian duluan. Habis ngerokok, percaya nggak percaya itu motor hidup. Selang berapa menit? Paling 2 menit 3 menit kita ngerokok dulu, nyantai, tenangin pikiran, ambil ya doa lah. Ibaratnya ternyata di situ tanjakan terakhir itu emang ya masih angker lah ya. Emang wilayah cantik. Walaupun orang si teman lu sendiri pun orang situ, iya masih kena usil gitu. Masih kena. Nah udah kita lanjutin, motor nyala gitu, dibuang tuh rokoknya, habis dibuang, mati lagi tuh. Mati lagi. Jadi harus sampai ngerokok. Nggak tahu kenapa itu. Gua kasih lagi, nih pegang aja rokok. Motor dia doang tapi. Motor dia doang. Gua ngerokok. Tapi dia doang. Ya udah, nih pegang aja. Rokok gua kasih, bungkus. Mereka ambil ngerokok. Gitu. Itu kampretnya apa? Udah singkat cerita kan, ada lagi satu. Ntar di bawah katanya. Ini motor nggak bisa dibawa dinaikin. Lah kenapa? Ntar lihat aja. Buset itu curam banget. Lu tahu Ciraga? Ciraga pasti orang Ciamis tahu Ciraga. Itu lebih curam. Nah, lebih curam. Dan tebingnya itu longsor. Karena habis hujan. Ke jalan. Jadi otomatis warna aspal itu jadi merah semua, merah. Licin. Licin gitu. Licin. Lah ini gimana? Anjir, motor gua pecek loh gitu. Gede gimana? Ya udah, kita tahan aja. Turun ke didorong. Nggak bisa. Gantian lah ya. Gantian. Di situ udah suasananya, itu posisi udah 1:30. Suasananya malam kayak gini gimana? Godaan belum beres katanya. Nah pas udah sampai situ, udahlah turun satu motor punya gua tuh, udah ban itu udah
nggak ada warna hitamnya udah. Udah biarin lah. Udah motor kedua emang Akamsi sih dia udah dinaikin aja sama dia. Buset nih, lu kalau jatuh gimana kondisi kayak gini. Kita cerita udah kita jalan dari situ ternyata masih jauh juga, masih naik turun dan Kosok banget ya. kosong. Dan emang gimana ya, ini sebenarnya bukan pengalaman mistis, bukan ke horornya, cuman mental gitu. Mental gua tuh diuji banget di situ dan dihantam sama yang kayak gitu, diperlihatkan yang kayak tadi nengok kayak gitu. Itu sambutan dari mereka, gua tuh bakal fokus nggak sih ke jalan ini. Niat gua tuh harus nyampe gitu, jangan sampai karena hal beginian gue itu kalut gitu. Nah, Oke. Terus nyampe dah tuh lu ke lokasi. ceritanya nyampe udah gue simpen motor dari tempat, kirain tuh pas nyampe gue simpen, belum nyampe, sorry. Nah, di pertigaan terakhir gue suruh nunggu situ, kondisi gelap, gue mau nyimpen motor dulu, nyimpen motor ke bawah ke rumah ceweknya. Ternyata itu motornya motor keluarga dia lah gitu. Oke. Di situ gue tinggalin berdua. Anjir, gue celingak-celinguk, nengok kiri hutan, ke depan hutan, belakang juga, pokoknya dikelilingin sama hutan gitu. Nah, Udah bunyi-bunyian mah udah kedengeran gitu, kayak gitu. Prinsip gue, lu mau bunyi silakan, tapi jangan sampai nampakin diri gue kabur gitu. Bang bener itu diuji banget. Udah tinggal cerita, mereka datang, kita jalan simpan motor, kira itu rumah dia. Udah sampai situ simpan motor, udah, dia bilang, "Bi, nitip ya." Lah, nitip, jalan kaki lagi ke bawah. rumahnya benar-benar ujung banget. Jadi tengah sawah. Waduh, ya. Iya, tengah sawah. Udah jalan kaki ke sana, jalan kaki ada empang. Gua nggak bilang ke siapa itu ada empang. Di empang gitu. Bukan empang sih, apa sih? Kalau orang itu apa? Kalau kita bilang tuh solokan tuh apa bahasa Indonesianya? Oh, semacam kayak sungai kecil. Nah, sungai kecil ya, kayak gitu. Nah, udah gitu. Itu kayak ada apa ya? Disebut cowok bukan, tapi lebih ke cewek gitu. Kayak orang malah. Kelihatan dari jauh. Iya, tapi di bawah. Oh, ini ngapain? Lagi benerin air kali, kan kampung. Oke. Di kampung nggak? Oh, lagi benerin air kali. Udah lewat. Nengok lagi nggak ada. Gue lewatin, nengok lagi nggak ada. Udah hilang. Nggak hilang. Gue tahan dong, nggak cerita itu. Udah jalan, nyampe lah ke rumahnya jam 2 lebih. Nah, Itu waktu nggak bisa tidur ya kan. Udah ketemu di situ. Gue ceritain dong. Oh, kok bisa? Ditanya sama bapaknya. Datang bapaknya. lu cerita ada tuh yang gua alamin. Ditanya dulu. Nggak ditanya langsung. Ditanya, lu kemana? Kok bisa ke situ? Bisa ke Cimanggu. Iya. Nah itu gue ceritain tuh dari pertama pertigaan gue ke situ. Nah, orang jam 5 sore aja itu udah gak ada yang berani ke situ. Itu tuh Oke. bener-bener emang disebut angker ya, masih angker banget, kental banget. Diangkar lah ya. Nah, kalau orang saya lihat gapura kok pas waktu masuk, pernah dulu biasanya orang itu ibaratnya dibawa ke alam mereka dulu, nggak langsung dipulangin. Alhamdulillah masih dipulangin, kalau enggak Oh, ternyata di situ udah terkenal. udah terkenal gitu. Nggak ada yang berani lewat jam 5 sore itu. Makanya istilahnya lu beruntung lah ya bisa Iya, alhamdulillah. keluar lagi. Iya. Tapi kalau keluarga tadi sendiri nggak dijemput, nggak tahu juga sih gitu. Nah terus cewek gue bilang tadi pas di pertigaan kenapa itu dia itu minta buru-buru. Oh iya. Nah saya kan gitu. Ternyata dia itu ngerasa hawanya itu beda, pertama beda. Nah terus kayak dia tuh ngerasa tuh sedih banget, sakit hati gitu. Kayak ngerasain tuh sakit banget gitu. Nah, pengen nangis dia sampai berkaca-kaca kan jadi gitu. Nah, makanya pengen buru-buru, nggak tahu kenapa. Ya. Nah, udah nggak tanya-tanya itu lagi. Nah, Gue nggak tanya-tanya itu ada apa di situ, nggak tahu kenapa. Dan alhamdulillah gue bisa nyampe ke TKP dengan selamat aja, udah alhamdulillah. Gitu. oke.
Dan ternyata emang itu sambutannya luar biasa dari Cianjur Selatan, Iya sih, daerah Cianjur Selatan itu emang ya, luar biasa. apalagi daerah lokasi tempat temen lu Iya, tinggal itu benar-benar pelosok jauh. pelosok daripada pelosok lah ya kalau gue sebutnya Kalau ya. narik ulur waktu itu kayak gua dari Jakarta ke Ciamis tuh. Hmm, mungkin yang apa namanya yang lu alami kayak masuk itu istilahnya kalau bahasakannya mungkin masuk ke dunia lain. Iya, mungkin ya. Soalnya apa yang gua rasain di Nah, kebun pinus itu sedap. oke. Tapi gini, gua yang jadi pertanyaan dari tadi itu kayak si cewek lu nih, Nah, tanggapan cewek lu setelah kejadian tersebut yang dia rasakan apa? dia itu alhamdulillahnya nggak ngerasain sih, cuman karena apa? Dia itu pasti kalau kemana-mana merem. Oh, Kalau ketemu tempat-tempat yang serem dia merem. Gitu. oh jadi mungkin yang ngerasain sensasi apa yang lihat ini lihat itu lihat Iya. itu cuma lu doang karena lu posisi bawa motor. Iya. Tapi Dan cewek lu emang di belakang. salah gua juga sih. Hmm. Gua itu terlalu sombong, jujur. Terlalu sombongnya gini. Lah, waktu kita ke Sukabumi aja nih, ke pelosok yang belum pernah juga, pas survei kemarin belum pernah nge-track itu. Cewek gua posisinya lagi head, kita ke sana tengah malam, itu nggak ada apa-apa. Kita kan udah biasa nge-track malam, ya udah gas aja. Nah dari situ udah timbul kesombongan, ternyata sambutannya kayak gitu. Oke, mungkin jangan terlalu menggampangkan atau meremehkan sesuatu Iya. karena hal seperti itu tidak bisa terduga. Iya, apalagi kita kan masuk ke wilayah orang ya. Kita harus punten-punten lah permisi. Nah, Kita itu, seperti permisi segala macam itu jangan Bener. apa ya? Apalagi yang namanya posisi lu kan istilahnya lu single rider. Nah. Sering touring kemana-mana ke suatu tempat ini menjadi pengalaman lu, Iya. pengalaman pribadi lu ketika mau melaksanakan perjalanan kemanapun itu, Ya, iya, jangan terlalu meremehkan. bener sih. Itu ibaratnya meskipun ngedemol dalam hati itu ngaruh banget. Karena udah masuknya kesombongan. Iya, gak Iya. boleh lah ya. Dan ya berdoa lah. Tiap mau perjalanan atau mau kemana itu harus utamakan doa. Ya mungkin karena di awal juga pertama udah hujan, Udah hujan. dadakan, Iya, maksain gitu kan ya. itu. Emang kayaknya udah tahan dari awal, cuman emang niat kita harus sampai. Karena emang kalau udah gua sama cewek gua niat jalan, itu harus sampai. Oke, Gitu. ya udah berarti alhamdulillahnya udah nyampe ke lokasi dengan selamat Iya. dan bisa ketemu teman lu juga. Iya. Mungkin hal-hal kejadian kayak gitu mungkin nggak cuma lu doang yang ngalamin sih. Iya, masih banyak. Mungkin masih banyak orang yang juga mengalami hal tersebut, tapi ya baik lagi dari masing-masing. Iya. Dan Yang belum ngalamin atau yang nggak ngalamin itu antara percaya gak percaya sebenarnya, tapi itu memang kejadian yang dialami. Kita nggak bisa memaksa seorang buat percaya. percaya nggak percaya itu ada, Percaya gak percaya itu ada dan kejadian. dan kejadian. Karena kita percaya itu boleh, tapi jangan meyakini. Iya. Ya, jangan sampai meyakini. Oh di sini kayak gini, oh di sini kayak gini. Kalau udah meyakini, ya maksudnya udah musyrik kita. Ya, betul. Karena emang kita kehidupan kita kan berdampingan juga sama mereka. Mungkin salah gua juga tengah malam ke wilayah dia gitu. Iya benar, karena itu jam-jam segitu istilahnya jam-jam mereka keluar. Iya. Apalagi Jam-jamnya mereka gua beraktivitas. denger jam 5 itu udah nggak ada yang berani. Mungkin dari maghrib aja itu udah beda suasana. Ya, karena apalagi daerah-daerah seperti itulah ya. Lah ini Tapi- gua masuknya jam 12 malam. Iya, tapi pas lu beres nih dari acara pulang ke normal lah ya. Normal alhamdulillah. Soalnya gua pulang tuh jam 1 siang. Ya, apa namanya? Jalan malam, pulang siang istilahnya kalau siang kan ya normal lah ya. Normal. Masih banyak orang Cuman lalu lalang segala macam. Cewek gua tuh kaget. Oh ini trek yang kita laluin malam. Iya. Buset, serem banget gitu. Jadi Oh, kiri iya. kanan pohon bambu, jurang. Ngeri ya Masih kayak kalau sampai gini. kejadian sesuatu yang Iya. jadi. Gue sih ngerinya apa orang. Kalau masalah yang kayak gitu mah istilahnya besoknya lah. Gitu. Oke, terima kasih untuk Mang Jampong atau Iya. Bang Eli lah ya. Mending Mang Jampong sih. Oh iya, Mang Jampong. Terima kasih banyak untuk Mang Jampong hari ini sudah menyempatkan hadir di podcast Misteri Keluarga Si Gompal. Dan buat teman-teman semua yang mau pesan kaos custom ataupun sepatu kodari, sepatu capung buat kalian stadion atau apapun itu bisa kalian langsung cek aja di Kinetic Store. Dan untuk
yang mempunyai cerita horor, cerita mistis pribadi, kalian langsung aja komen atau kalian kirim pesan aja ke TikToknya di keluarga si Gopal. Nanti link ada di deskripsi. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur. Sawang suna. Tadi inum kopi itu nggak?